Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani dengan NIM 230302080. Di sini saya akan membawakan materi yang terkait hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian dan dasar hukumnya. Yang pertama, ada pemerintahan pusat, Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden dan Menteri menjalankan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ada pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPR berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem NKRI. Adapun prinsip hubungan kewenangan. Yang pertama, ada desentralisasi. Penyerahan ini sebagian kewenangan dari pusat ke daerah otonom agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua, ada dekonsentrasi, yang dimana pelimpahan pemberi wewenang kepada pusat kepada pejabat pusat di daerah, misalnya gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada tugas pembantuan, penugasan dari pusat ke daerah atau sebaliknya untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tanggung jawab tetap di pemberi tugas. Adapun model hubungan pusat daerah. Yang pertama, model otonomi relatif, yang dimana daerah mendapatkan kebebasan relatif besar dalam kerangka hukum yang ditetapkan pusat. Yang kedua, ada agensi model, yang dimana daerah bertindak sebagai agen pelaksana kebijakan pusat. Yang ketiga, ada model interaksi. Hubungan dan peran daerah ditentukan oleh interaksi antara pusat dan daerah. Adapun kriteria urusan pemerintah pusat pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, ada lokasi urusan lintas provinsi atau negara. Yang kedua, ada pengguna, manfaat atau dampak lintas provinsi atau negara. Yang ketiga, efisiensi lebih baik jika dikelola pusat. Yang keempat, ada strategi kepentingan nasional. Adapun kewenangan pemerintahan pusat. Contoh urusan absolutnya, yang pertama, politik luar negeri, yang dimana diplomasi perjanjian antar negara. Yang kedua, ada pertahanan, TNI, keamanan nasional. Yang ketiga, ada keamanan, Polri, keamanan wilayah. Yang keempat, ada hukum, peradilan mengangkat hakim atau jaksa. Yang kelima, ada agama, peraturan keagamaan. Yang keenam, ada moneter dan fiskal, kebijakan uang, pajak atau dan APBN. Adapun kewenangan pemerintah daerah. Yang pertama, mengatur urusan pemerintahan konkuren yang pusat diserahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Yang kedua, ada membuat peraturan daerah, mengelola sumber daya lokal, pelayanan publik, pembangunan daerah. Yang ketiga, ada tetap di bawah pengawasan dan evaluasi pusat. Adapun aspek hubungan pusat daerah. Yang pertama, kewenangan. Kewenangan pembagian urusan pemerintahan secara tegas. Yang kedua, ada kelembagaan, struktur organisasi dan hubungan kerja. Yang ketiga, ada keuangan, pengelolaan dana pusat dan daerah. Yang keempat, ada pengawasan, evaluasi dan kontrol pelaksanaan urusan daerah oleh pusat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan keutuhan NKRI. Pemerintahan pusat memegang urusan strategis dan lintas wilayah, sedangkan daerah mengelola urusan lokal sesuai karakteristiknya dengan pengawasan dan koordinasi yang ketat dan dari pusat demi tercapainya pelayanan publik yang adil dan merata. Sekian, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.